Belakangan banyak influencer di media sosial, baik dari kalangan public figure, selebritis, atau selebgram, mengajak para pengikutnya, followersnya, untuk ikutan investasi di instrumen yang mereka rekomendasikan. Ada yang merekomendasikan koin di pasar kripto, saham di pasar modal, dan yang lebih gokil lagi, merekomendasikan judi yang dikemas dengan instrumen investasi. Memperkenalkan investasi oleh influencer ke followersnya, khususnya di pasar modal, sebenarnya bagus-bagus aja ya. Ini lebih bisa menumbuhkan pasar modal kita, baik dari segi jumlah investor maupun volume transaksinya. Yang ujungnya adalah meningkatkan dunia usaha dan ekonomi. Teori makronya kira-kira begitu ya. Nah, tapi ada juga nih tindakan-tindakan negatif yang kadang suka hilaf ya dilakukan oleh influencer yang biasanya dikenal dengan pom-pom saham. Influencer ngajak followersnya untuk membeli saham yang mereka rekomendasikan. Nah, buat yang baru terjun ke dunia investasi saham dan masih belum cukup wawasan, masih belum cukup pengetahuan untuk melakukan analisa, ini bisa aja kejebak. Followersnya ikut-ikutan beli saham yang dipom-pom, berharap cuan luber, nggak taunya diguyur bandar. Harga sahamnya drop, para followers nyangkut di harga pucuk, rugi makin dalam, dan cut loss jangka pendek. Atau bahasa lainnya, pump and dump. Harga sahamnya dipompa, lalu terbang tinggi, setelah itu dibanting, dibuang. Kira-kira itu gambaran buruknya ya, kalau nggak hati-hati nih followersnya. Nah, jadi pom-pom saham ini tentu bisa merugikan masyarakat investor, apalagi sekarang perkembangan jumlah investor retail di pasar modal sudah meningkat cukup signifikan, terutama sejak pandemi. Seharusnya ini bisa jadi hal yang positif bagi dunia investasi, karena makin banyak yang invest di pasar modal. Tapi kalau peningkatan ini nggak dibarengi dengan edukasi yang baik, edukasi yang proper, ya tentu aja ini bisa merugikan banyak orang, bisa merugikan publik nantinya. Dan jangan lupa, pom-pom saham sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang ya. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman pidana sesuai undang-undang pasar modal. Sampai batas mana hukumannya dan bagaimana cara menghindari pom-pom saham ini, serta bagaimana cara melakukan investasi saham yang sehat, tonton terus video ini sampai selesai ya. Buat teman-teman yang mungkin baru tertarik dengan investasi saham atau trading saham, kadang kan masih suka ngeraba-raba nih ya. Besok mau beli saham apa nih? Apa yang kira-kira bisa cuan, bisa untung? Nah, untuk menentukan saham apa yang akan diinvestasikan atau ditradingkan, ini tentu ada skillnya ya, ada pengetahuannya, ada ilmunya, dan nggak bisa kita sembarangan masuk. Kalau sekedar beli dan jual saham aja, ya itu sih gampang-gampang aja. Asal ada uangnya, ada modalnya, kita bisa melakukan transaksi saham. Tapi apakah itu memenuhi ekspektasi keuntungan yang jadi tujuan dari investasi itu sendiri? Kan belum tentu. Bisa jadi kita beli saham, kemudian besoknya langsung drop, turun dalam, nyangkut di pucuk, dan cut loss. Jadi perlu pengetahuan ya dalam berinvestasi di instrumen saham ini di pasar modal. Mengingat investasi saham juga punya resiko. Jangan tujuannya untung, malah jadi buntung. Jadi selain pengetahuan dasar mengenai investasi saham itu sendiri, sebagai investor atau trader, kita juga mesti rajin riset. Always do your own research untuk menentukan investasi di saham apa, kapan belinya, dan kapan jualnya. Atau mungkin untuk ditahan untuk investasi jangka panjang. Nah, kadang terutama buat yang baru terjun ke investasi saham, kebanyakan untuk menentukan saham apa yang akan diinvestasikan atau ditradingkan dalam jangka pendek, itu seringnya ikut-ikutan aja ya. Karena minim pengetahuan, minim pemahaman dan analisa, ya untuk nentuin saham apa yang akan dibeli yang potensi untung besar, ikutin aja tren yang ada. Dan kadang-kadang memang tren ini bisa membuat stock market bullish, naik pesat, membuat sebuah emiten saham to the moon. Contohnya ketika terjadi perang Rusia-Ukraina saat ini yang membuat harga minyak, batu bara, emas, dan nikel global itu menyentuh all time high, tertinggi sepanjang masa. Kenaikan harga komoditas tersebut berimbas pada naiknya beberapa emiten saham pada sektor komoditi seperti saham-saham di perusahaan batubara, emas, nikel, dan CPO. Hampir semua harga sahamnya gerak naik.
Ini tren di bursa yang terjadi secara alamiah karena terjadinya fenomena global yang mempengaruhi ekonomi dan pasar. Perang. Tapi tren di stock market juga bisa diciptakan ya, meskipun tanpa adanya hujan dan badai. Pom-pom saham salah satunya, di mana ada influencer yang merekomendasikan kepada followersnya untuk membeli saham tertentu, sehingga sahamnya jadi tren. Dan karena trending, harga sahamnya jadi naik. Rekomendasi yang diberikan oleh seorang influencer ini sebenarnya bisa macam-macam ya motivasinya. Bisa karena flexing untuk pamer atau sekedar show off aja, atau bisa karena di-endorse influencernya oleh perusahaan yang menerbitkan saham atau oleh brokernya. Bisa juga karena menjawab pertanyaan dari para followers, jadi semacam konsultasi umum begitu ya. Atau memang influencernya atau selebritinya ingin memberikan edukasi investasi kepada followersnya. Kalau alasan yang terakhir, di mana influencernya memang peduli pada dunia investasi dan ingin memberikan edukasi kepada para pengikutnya tentang bagaimana investasi, khususnya investasi saham, ini tentu bagus saja ya. Jadi followersnya yang tadinya nggak kenal investasi bisa jadi melek, atau yang udah mulai berinvestasi di saham jadi makin pintar, makin ngerti. Dan secara umum ya bursa saham juga jadi semakin sehat. Retailnya terus bertambah, nilai investasi bertambah, dan dengan sendirinya bisa meningkatkan jumlah perusahaan yang IPO di pasar modal karena pasarnya rame dan sehat. Efeknya ya akhirnya terhadap ekonomi kita jadi maju ya. Tapi yang celaka kalau cuma ngajak-ngajak aja nih beli saham tanpa edukasi yang proper. Mungkin karena influencernya di-endorse oleh perusahaan yang menerbitkan saham, perusahaan emiten. Atau lebih bahaya lagi kalau di-endorse oleh bandar, oleh brokernya. Atau setidaknya sekedar flexing. Followers jadi cuma ikut-ikutan, apalagi kalau followersnya followers garis keras ya. Beli saham hari ini berharap cuan 30%, marketnya rame, volatilitas tinggi, harga sahamnya naik, para followers FOMO, nggak taunya besoknya diguyur bandar. Tinggal para followersnya nih yang gigit jari. Ada yang nyangkut di pucuk dan gak berani gerak, takut rugi. Ada yang terpaksa cut loss karena ruginya udah terlalu dalam. Influencer push the stock market, the fans take all the risk. Mengutip Prof. Renal Kasali untuk menggambarkan para selebritis yang menggiring fans mereka ke pasar kripto. Saya tidak mengatakan ini buruk ya, tapi kalau sudah mengakibatkan kerugian publik, maka tidak ada lagi kata baik yang tersisa. Lantas, apakah seorang influencer, katakanlah public figure, selebgram, atau selebritis, tidak boleh bicara tentang saham di media sosial mereka? Tentu aja enggak ya. Influencer, selebritis, selebgram, public figure juga banyak nih yang pinter dan menguasai investasi. Tinggal masalahnya motivasi dan tujuannya. Memanfaatkan pengetahuan mereka untuk edukasi tentang investasi atau sekedar cari keuntungan dari tindakan para fans yang berhasil mereka giring. Bagaimana cara menganalisa fundamental bisnis sebuah emiten saham? Bagaimana cara membaca technical analitik? Atau pengetahuan praktis cara membaca pergerakan broker? Ini tentu lebih relevan untuk disampaikan sebagai edukasi ketimbang hanya flexing. Apalagi cuma menggiring followers mereka ke tiang gantungan resiko cut loss. Kalau dari perspektif hukum sendiri, perbuatan para influencer ini yang mengajak para pengikutnya, para followersnya memborong saham tertentu dan si influencernya mendapat keuntungan di atas kerugian fans mereka, bisa aja dikategorikan sebagai pom-pom saham, perbuatan yang pada prinsipnya berpotensi melanggar hukum, bahkan hukum pidana. Contohnya yang cukup ekstrim, katakanlah misalnya influencer A, dia punya banyak followers, dia sudah membeli saham dengan jumlah yang jumbo di harga bawah katakanlah, kemudian dia bekerja sama dengan broker, atau bisa juga dia melakukannya sendiri, kemudian dia mempom-pom saham tersebut, saham yang udah dibelinya di harga bawah, mengatakan kepada para followersnya bahwa saham tersebut harganya lagi bagus, besok akan naik tinggi karena perusahaannya punya prospek bisnis yang bagus dan iming-iming lainnya lah ya, bahkan kadang berlebihan tapi tidak dibarengi dengan analisa yang proper yang bisa dipertanggungjawabkan. Besoknya harga sahamnya dinaikin oleh broker, para followersnya kepancing untuk ikutan borong saham yang direkomendasikan itu, bahkan cenderung FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ketika harganya sudah tinggi, sudah mencapai level tertentu yang menjadi target, di mana para followersnya mulai membeli saham, si influencernya atau brokernya malah jualan sahamnya. Dia menjualnya kepada para followersnya ketika target harga sudah tercapai. Dan ketika barangnya udah habis, si influencernya udah keluar dari pasar.
tinggal para followersnya nongkrong di harga pucuk, di harga yang sangat rentan. Sekali aja mereka ke-trigger untuk jualan, maka bisa jadi panic selling. Para followersnya berbondong-bondong menjual saham yang udah kadung dibeli di harga tinggi, dan bahkan jual rugi. Ada followers yang nyangkut di atas, nggak berani keluar, nggak berani ngejual sahamnya karena takut rugi. Sementara yang berani loncat dari pesawat dengan parasut pun mulai rela rugi besar. Cut loss nggak bisa dihindarin. Dimana kemudian si influencernya sekarang berada? Ya tentu aja di rumahnya lagi kipas-kipas cuan. Apakah dia peduli dengan kerugian para followersnya yang baru aja ditinggalkan? Ya paling-paling dia cuma akan jawab, namanya juga investasi. Nggak ada yang pasti untungnya, nggak ada yang nggak beresiko. Jadi semua keputusan ditanggung masing-masing. Oh, nggak ada yang maksa untuk melakukan jual beli saham tersebut. Gemes nggak sih dengar jawaban kayak gitu? Tapi oke lah, pada prinsipnya begini. Aturan dasarnya kalau sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, orang yang memberi nasihat atau rekomendasi kepada orang lain untuk menjual atau membeli saham dinamakan penasehat investasi. Dan untuk menjadi penasehat investasi ini nggak sembarangan ya, ada izin usahanya. Jadi nggak setiap orang bisa memberikan nasihat atau rekomendasi untuk melakukan jual beli saham tertentu. Harus ada izinnya, sesuai Undang-Undang Pasar Modal. Dan sesuai Undang-Undang Pasar Modal juga, pelanggaran aturan ini diancam dengan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tapi kalau si influencernya ini hanya memberikan edukasi tentang investasi saham yang baik di pasar modal dan tidak memberikan rekomendasi untuk transaksi saham tertentu dan tidak ada kepentingan di dalamnya, maka tentu aja ini sah-sah aja ya, karena sifatnya edukasi umum dan tidak memberikan nasihat investasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi objektivitas dan netralitasnya tetap terjaga dan informasi pasar juga harga pasar tidak terpengaruh oleh influence dari si influencer ini. Kalau sesuai Undang-Undang Pasar Modal, ada setidaknya 3 tindakan yang dilarang di pasar modal. Penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam atau insider trading. Ketiga tindakan yang dilarang ini diatur di pasal 90 sampai pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal yang kalau dilanggar maka pelakunya bisa dikenakan hukuman pidana, penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kalau nggak hati-hati, apa yang dilakukan influencer di media sosial mereka bisa aja dikategorikan salah satu tindakan dalam pasal tersebut ya. Dan kalau unsur-unsurnya terpenuhi, bisa aja hukuman pidananya nyangkut. Misalnya penipuan di pasal 90. Penipuan ini dilakukan dengan cara mengelabui atau memberikan pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak menyampaikan fakta material yang seharusnya. Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk mempengaruhi orang lain melakukan transaksi saham. Misalnya gini, influencer A katakanlah ya, dia menyebarkan isu ke followersnya lewat grup WA atau grup Telegram bahwa perusahaan emiten X yang bergerak di bidang pertambangan menemukan sumber cadangan emas baru, kapasitasnya cukup besar. Sahamnya diprediksi bakal naik dari 1.500 per share bisa sampai 3.000, naik 100%, multi-bagger, misalnya gitu contohnya ya. Nah, ketika followersnya ikutan borong saham sesuai rekomendasi influencer tadi, sampai harganya naik, si influencernya lepas barang, dia malah jualan. Karena influencer X ini lepas barang dalam jumlah jumbo, maka harganya turun dan terjadilah panic selling. Harganya drop dan di sesi 2 perdagangan auto reject bawah ARB. Bahkan ARB sampai berjilid-jilid sampai besok harinya. Dan ternyata isu mengenai penemuan sumber cadangan emas baru itu tidak benar. Cuma katanya-katanya aja. Nah, ini bisa dikategorikan juga sebagai penipuan. Kalau pasal 91 di Undang-Undang Pasar Modal ini mengatur tentang manipulasi pasar. Manipulasi pasar ini adalah tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tujuannya untuk membuat gambaran semu, gambaran menyesatkan, baik tentang kegiatan perdagangannya, keadaan pasarnya, atau harga sahamnya. Jadi perdagangannya, pasarnya, dan harga sahamnya dibuat seolah-olah real, seolah-olah nyata, padahal nggak real karena ada manipulasi tadi. Tindakan manipulasi ini dilarang karena pada prinsipnya informasi pasar modal itu, terutama yang menyangkut keadaan perusahaan emitennya, harus full disclosure,
harus ada keterbukaan informasi. Harus diketahui oleh publik sebagai pihak yang paling berkepentingan, sehingga tidak boleh ada informasi material yang disembunyikan, apalagi informasinya sampai dimanipulasi, dan ini kan bisa menyesatkan. Informasi pasar harus mencerminkan keadaan material yang sebenarnya, karena informasi inilah yang akan digunakan oleh masyarakat umum, investor, untuk membuat keputusan tentang investasi mereka di pasar modal. Bayangkan kalau informasi itu dimanipulasi, maka tentu publik yang akan dirugikan, dan ini merupakan salah satu katalis negatif yang bisa membuat pasar modal kita menjadi tidak sehat. Tindakan lainnya yang dilarang di pasar modal adalah perdagangan orang dalam, atau yang biasa dikenal dengan insider trading. Insider trading ini adalah larangan untuk melakukan jual beli efek, dalam hal ini jual beli saham, berdasarkan adanya informasi orang dalam. Jadi karena adanya kepemilikan informasi orang dalam, maka berlaku larangan untuk melakukan jual beli saham bagi si pemilik informasi tersebut. Informasi orang dalam ini adalah informasi rahasia atau informasi material yang belum atau tidak dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan emiten. Informasi orang dalam ini menyangkut fakta yang penting tentang perusahaan emitennya yang secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi harga atau volume perdagangan sahamnya. Dan informasi orang dalam ini biasanya bersifat aksi korporasi ya, atau corporate action. Misalnya rencana perusahaan untuk melakukan right issue atau untuk membagi dividen, atau rencana masuknya investor baru, termasuk juga misalnya rencana untuk melakukan merger. Nah, sepanjang informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan emitennya, maka informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi orang dalam yang bersifat rahasia. Nah, orang dalamnya sendiri, orang dalam perusahaan emiten ini, baik direkturnya, komisarisnya, atau pemegang saham pengendali, termasuk karyawannya juga dan mitranya si perusahaan ini yang mempunyai informasi orang dalam tersebut, dilarang melakukan jual beli saham perusahaan yang bersangkutan. Orang dalam ini juga dilarang untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan jual beli sahamnya, termasuk juga dilarang untuk memberikan informasi itu lebih lanjut kepada orang lain yang bukan orang dalam, karena khawatir bisa digunakan untuk melakukan transaksi saham perusahaan. Nah, kalau misalnya ada influencer yang bilang dapat informasi bocoran dari orang dalam tentang rencana aksi korporasi yang belum dipublikasikan, yang bisa bikin harga sahamnya naik, harga sahamnya to the moon, ini kan jadinya aneh. Di satu sisi, informasi orang dalam itu nggak boleh dibocorin keluar perusahaan sebelum adanya publikasi resmi oleh perusahaan tersebut, karena sifatnya konfidensial. Tapi di sisi lain, ada influencer yang bilang punya bocoran informasi orang dalam. Bagaimana bisa? Kalau benar dia dapat bocoran, ya legal dong informasinya. Dan kalau dia informasikan itu lebih lanjut ke orang lain, misalnya ke followersnya sebagai dasar keputusan untuk bisa rame-rame borong saham, itu juga kan pelanggaran hukum. Nah, ini juga salah satu tindakan yang perlu diwaspadai ya, baik oleh influencer maupun followersnya. Followersnya harus kritis, apa iya influencernya memperoleh informasi orang dalam segampang itu sebelum publikasi resmi? Kan rahasia. Dan influencernya juga harus hati-hati dalam memperoleh dan menyebarkan informasi orang dalam ini lebih lanjut, karena itu bisa jadi tindakan ilegal dan tentunya punya konsekuensi hukum. Nah, jadi buat teman-teman kalau memang mau investasi atau mungkin trading di pasar saham, ini mesti hati-hati ya. Jangan kemakan tren yang nggak logis, apalagi pom-pom saham tanpa analisa. Sama seperti bisnis atau jual beli lainnya, transaksi di pasar saham itu selalu ada resikonya. Bisa rugi besar, bisa juga rugi kecil, sebesar dan sekecil untungnya. Jangan lupa untuk selalu riset untuk menentukan kapan beli saham dan kapan jualnya, kapan bagi-bagi dividen, dan berapa lama kira-kira sahamnya bisa di hold. Ada setidaknya dua hal yang bisa teman-teman jadikan parameter atau acuan untuk dianalisa sebelum menentukan investasi atau trading di pasar saham. Fundamental usaha dari perusahaan emiten yang menerbitkan sahamnya dan technical analytic. Menganalisa fundamental usaha dari perusahaan yang menerbitkan saham berarti ngecek kesehatan dari perusahaan emitennya.
Cara paling gampang dan biasanya ini yang banyak dilakukan adalah memeriksa laporan tahunan dan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Ini cara memperolehnya gampang aja, laporan tahunannya, karena biasanya perusahaan yang listing di pasar modal itu wajib mempublikasikan laporan tahunan mereka, bahkan laporan kuarternya, supaya diketahui publik untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Dan ini bisa di-download dengan mudah, misalnya di situs IDX. Dari laporan keuangan ini kan bisa ketahuan ya, bisa tercermin apakah perusahaannya untung atau rugi, utangnya banyak nggak, dan apa rencana bisnis atau proyek-proyek perusahaan tersebut selanjutnya. Kalau dari laporannya ini untung terus, utangnya sedikit, dan proyek bisnisnya cukup banyak, maka ini merupakan perusahaan dengan saham yang layak dan menarik untuk dikoleksi. Atau kalau misalnya perusahaannya rugi terus, utangnya banyak, proyeknya nggak jelas, ya ini sama aja dengan membeli utang, bukan beli saham. Lalu yang kedua, technical analytic. Ngecek pergerakan naik turunnya harga saham dari waktu ke waktu. Nah, untuk ngecek ini bisa melalui diagram statistiknya ya. Dari pergerakan harganya ini yang dicerminkan dengan chart bit, bisa kelihatan historinya, pergerakan harga sahamnya, sehingga kita bisa mengestimasi kapan kira-kira harganya lebih murah, supaya bisa serok bawah, dan kapan kemungkinannya bullish, supaya kita bisa taking profit. Nah, kadang-kadang kurangnya menguasai secara teknikal, ini bisa membuat investor, terutama yang baru terjun ke pasar saham, beli saham di pucuk ketika candlesticknya hijau strong dan terpaksa dijual karena candlesticknya tiba-tiba drop dan merah. Nah, ini bisa juga terjadi karena kita beli saham yang lagi dipompom, tergiur sama tren yang lagi dinaikin oleh influencer, dan pas kita lagi borong sahamnya, influencernya malah lagi jualan. Padahal nasihat terbaik Warren Buffett adalah serok bawah. Beli ketika harganya lagi jatuh dan ketika candlesticknya lagi merah berdarah-darah, dan bersabar untuk menunggu candlesticknya hijau solid, strong bullish. Jadi pengetahuan technical analysis ini penting juga ya, terutama untuk transaksi jangka pendek. Tapi bukan berarti nggak kepake juga kalau untuk transaksi jangka panjang, untuk investasi. Pengetahuan tentang titik-titik resisten dan support, bentuk chart yang double bottom atau cup and handle misalnya, yang simple-simple aja, ini cukup membantu kita dalam membuat keputusan untuk kapan membeli saham dan kapan waktunya menjual saham tersebut, kapan waktunya taking profit. Dan kedua analisa tadi, analisa fundamental dan teknikal, ini nggak 100% juga ya, bisa benar-benar presisi. Namanya juga analisa, bisa tepat, bisa juga melenceng. Tapi itu lebih baik ketimbang nebak-nebak aja, ketimbang ngikutin pom-pom saham yang nggak ada analisanya dan nggak logis, apalagi kalau sampai dilebih-lebihkan. Dengan melakukan analisa, setidaknya kita punya alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan berinvestasi, meskipun analisanya melenceng dan keputusannya kurang tepat. Dalam prakteknya, salah satu alasan kenapa analisa fundamental dan analisa teknikal ini kadang bisa buyar, bisa melenceng dari analisanya, biasanya karena permainan bandar atau broker yang lagi goreng saham. Secara fundamental perusahaannya bagus-bagus saja, labanya juga naik terus, dan utangnya juga kecil. Secara teknikal juga lagi sideways, lagi ngumpulin tenaga untuk siap-siap terbang. Tapi tiba-tiba meloncat naik cukup signifikan karena harganya melonjak. Investor pun jadi FOMO, takut ketinggalan pestanya, dan akhirnya beli di harga yang sudah lari. Lalu tiba-tiba harganya dibanting oleh bandar yang lagi ngegoreng sahamnya, dan kita pun nyangkut di pucuk. Akhirnya ya nggak ikutan pesta, yang ada malah cuci piring. Mau cut loss bakal rugi besar, mau di hold entah sampai kapan. Nah, jadi informasi pergerakan broker ini kadang-kadang bisa juga jadi suplemen informasi ya buat analisa fundamental dan teknikal tadi dalam kita menganalisa investasi saham, khususnya untuk yang suka trading jangka pendek atau menengah. Dan ini biasanya dikenal dengan istilah bandarmologi. Kapan bandar lagi akumulasi saham, kapan dia naikin, dan kapan perlu dijual sebelum terjadinya panic selling. Informasi mengenai pergerakan broker ini biasanya disajikan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas, dan kita juga bisa
mendapatkan informasinya dengan mudah di aplikasi yang dipakai untuk melakukan transaksi sahamnya. Misalnya di aplikasi Mirai Asset, Stockbit, atau di Ajaib atau di iPod juga ada. Jadi investasi saham apalagi trading jangka pendek itu nggak semudah ngejemur kerupuk ya. Kalau kerupuk kan tinggal dijemur aja sampai kering, kemudian digoreng dan hasilnya renyah. Beli saham bukan berarti ngejemur saham itu beberapa hari kemudian digoreng dan cuan luber. Enggak ya. Perlu analisa-analisa tadi, gimana nih kesehatan dari perusahaannya dan gimana potensi harga sahamnya sebulan terakhir melalui analisa candlestick-nya. Buat belajar analisa-analisa tadi, analisa fundamental dan analisa teknikal, videonya di YouTube cukup banyak, bisa dipelajari. Banyak teman-teman investor dan trader yang bikin channel YouTube, sharing pengalaman trading mereka di stock market, dan bahkan bikin analisa harian. Bagaimana pergerakan IHSG hari ini dan potensi saham apa yang bakal cuan besok. Jadi teman-teman bisa ikutin dan belajar ya di sana. Dan untuk melakukan investasi saham atau trading saham secara teknis sekarang gampang banget caranya. Yang penting teman-teman punya punya SID atau Single Investor Identification dan RDN atau rekening dana nasabah. SID adalah nomor identifikasi tunggal yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSCI) yang membuktikan bahwa teman-teman sudah terdaftar di pasar modal. Sedangkan RDN ini adalah rekening untuk menampung dana atau modal teman-teman yang akan digunakan untuk melakukan transaksi sahamnya nanti. Untuk membuat SID dan RDN ini juga sekarang gampang banget ya, nggak ribet, cuma butuh foto KTP dan waktu pembuatannya juga cuma 2 atau 3 hari. Prosesnya juga bisa full online. Untuk membuat SID dan RDN, pertama teman-teman ini harus milih dulu nih perusahaan sekuritas mana yang akan digunakan untuk melakukan transaksi saham nantinya. Ini juga pilihannya cukup banyak, ada Mirai Asset misalnya, atau ada juga Stockbit, Ajaib, iPod, dan masih banyak lagi. Untuk milih perusahaan sekuritas ini, selain rekam jejak yang baik, pastiin juga dia terdaftar di OJK dan di Bursa Efek Indonesia ya. Kalau teman-teman sudah menentukan perusahaan sekuritas mana yang akan digunakan, selanjutnya tinggal download aja aplikasinya. Kemudian lakukan registrasi. Dan untuk registrasi ini caranya juga gampang banget, cuma butuh foto KTP dan foto selfie teman-teman sama KTP-nya. 2-3 hari kemudian SID dan RDN-nya sudah bisa jadi dan teman-teman udah bisa ready untuk melakukan transaksi saham. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mungkin punya uang nganggur di tabungannya tapi masih bingung mau diinvestasiin di mana. Investasi di pasar modal ini bisa jadi salah satu alternatifnya ya. Tapi catatannya itu tadi, harus hati-hati dan senantiasa melakukan analisa, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal. Demikian informasi ini saya sampaikan, semoga berguna dan salam.